Saudara, sorotan publik kini mengarah ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengadili gugatan putusan uji materi Mahkamah Konstitusi yang memutuskan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara, Komisi Pemilihan Umum juga tengah menunggu kesediaan DPR menggelar rapat atas putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres. Sudah 2 hari 3 hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersidang. Mereka mesti memutuskan perkara yang kini jadi sorotan masyarakat, yakni putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini digugat sejumlah ahli hukum karena dianggap ada benturan kepentingan antara hakim dan pengaju gugatan serta ada dugaan kepentingan politik. Bahwa memang banyak sekali masalah, terutama tentu saja kaitannya dengan benturan kepentingan. Karena kalau kita buka undang-undang kekuasaan kehakiman, yang namanya benturan kepentingan itu tidak harus antara pemohon dengan hakim. Ya. Tapi orang yang punya kepentingan terhadap perkara itu dengan hakim. Dan kita bisa lihat di permohonan yang dimenangkan itu, permohonan nomor 90 yang Almas Saki Biru, ya. Itu namanya Gibran disebut. Karena Almas sebagai fansnya. Iya, katanya pengagumnya Gibran. Jadi itu aja sudah kelihatan. Dan memang biasanya Mahkamah Konstitusi itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja kalau menyoal undang-undang pemilu itu biasanya langsung tidak dapat diterima. Kok ini seorang yang pengagum Gibran saja bisa diterima? Tapi yang kita masalahkan di sini adalah cara berpolitiknya yang jadi rusak. Jadi kalau Bang Fahri tadi bilang, ini sistemnya emang rusak, tapi ini yang terjadi sekarang menurut saya adalah dinasti Jokowi ini menggunakan sistem yang rusak itu tambah merusak dengan menyeret MK ke tengah pertikaian. Hakim yang dimaksud adalah Anwar Usman dan pengaju gugatannya adalah seorang pengagum Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, yang adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Status Anwar saat memutuskan adalah paman Gibran. Atas putusan itu, Gibran bisa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Lalu, apakah lewat Majelis Kehormatan putusan MK bisa batal? Yang pasti, majelis yang dipimpin Ketua Pertama MK, Jimli Asidik, sedang meneliti dengan saksama gugatan yang dilaporkan. Ya nanti bisa dibatalkan. Jadi itu si pemohon itu lapor itu bisa bawa ahli, ya kan? Cari ahli yang paling ahli, silakan. Terus saksi, belum bisa dijawab. Nanti argumennya apa? Kok you bisa yakin bahwa ini bisa dibatalin? Gimana? Apa alasannya? Kita dengar dulu. Nanti saya kan punya pendapat, tapi jangan sekarang. Sementara Komisi Pemilihan Umum kini tengah menunggu putusan Majelis Kehormatan. Selain juga menunggu kesediaan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat konsultasi dengan KPU untuk perubahan peraturan KPU tentang syarat usia capres-cawapres. KPU itu yang diperhatikan adalah amar putusannya atau putusannya. Soal yang lain-lain bukan menjadi ranah KPU untuk membuat penilaian. Mas, kalau buruknya misalnya Gibran tidak sah menjadi cawapres, apakah bisa diganti tengah jalan? Kami belum bisa memastikan sekarang ya, nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang, kalau ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat masih bisa diganti sampai tanggal 13 November. Iya. Revisi ke PKPU. KPU sudah mengirim surat konsultasi ke DPR. Tanggal berapa? Untuk DPR sendiri tanggal berapa? Kami sudah mengirim surat. Oh, belum ada tanggal dari belum. Tapi menilik batasan gugatan, para ahli hukum yang menggugat sudah jelas. Para penggugat tak menyertakan cakupan konsekuensi atas putusan MK, apakah batal atau tidak. Karena penggugat hanya ingin menegakkan etika dan sanksi untuk Anwar Usman. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Final itu artinya mempunyai kekuatan hukum tetap. Binding itu artinya adalah mengikat langsung sejak diucapkan. Dengan demikian maka tidak ada sarana untuk kemudian bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang saya sebagai pemohon mungkin tidak suka dengan hal ini, tapi itulah konsep ketatanegaraan kita hari ini gitu. Dalam permohonan kami kami menyebutkan
harus ada sanksi berat karena dugaannya juga berat dan efeknya sangat besar, ya harus diganti. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi hakim MK yang lain. Menurut penggugat, saat ini memang ada bias dari ketiga hakim yang menyidangkan gugatan. Lantaran Jimli, Ketua Majelis Kehormatan, punya kedekatan dengan Prabowo Subianto. Jimli menjadi penasihat dan pemberi masukan soal hukum kepada Prabowo. Dalam negara demokrasi, setiap orang punya preferensi. Semua orang punya pilihan politik. Dan publik mungkin sudah tahu pilihan politik dari Prof. Jimli kemana. Tapi harapan kami Prof. Jimli dengan integritas beliau, kenegarawanan beliau ketika memimpin Mahkamah Konstitusi tidak terpengaruh dengan kondisi yang sekarang. Dua yang lain, ya harapan kita besar ke dua anggota MK yang lain. Sehingga kalau 1 lawan 2, ya seharusnya 2 yang masih. Dengan batasan gugatan ke Majelis Kehormatan, saat ini tak ada peluang dampaknya bagi Gibran sebagai bakal cawapres buat Prabowo Subianto. Sehingga, bila sesuai gugatan, maka yang terkena dampak hanya para hakim konstitusi yang dilaporkan melanggar etika, terutama Anwar Usman, Ketua MK yang juga paman dari Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV.